Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Segala puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas rahmatnya serta limpahan nikmatnya yang telah dikaruniakan kepada kita semua sehingga kita dapat kembali dipertemukan pada malam hari ini, insya Allah dalam rangka menuntut ilmu syar'i. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau, kepada tiga generasi terbaik, kepada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta kepada umat-umat beliau yang selalu mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat. Baik, jamaah kajian Bumiku Mengaji yang semoga dirahmati Allah. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian rutin kita yang mana kita masuk di pembahasan pertama, yang mana kita membahas kitab Sifat Salat Nabi karya Syekh Muhammad Naziruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Insya Allah pada kesempatan ini kita akan dibersama oleh beliau, guru kita, Ustadz Harits Abu Naufal, Hafizallahu Ta'ala. Sebelum kajian dimulai, perlu kami ingatkan kembali kepada jamaah sekalian, serta kepada diri kami sendiri untuk memperbarui niat dalam menuntut ilmu, memperbaiki adab-adab dalam majelis ilmu, serta mempersiapkan alat tulisnya sehingga nanti bisa mencatat faedah-faedah yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz. Kemudian, insya Allah selepas materi nanti, jika kita masih ada sisa waktu, kita akan manfaatkan untuk sesi tanya jawab. Oleh karena itu, kami persilakan kepada para jamaah sekalian yang hendak bertanya, nanti bisa bertanya secara langsung dengan raise hand, atau bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Kami harapkan kepada jamaah bisa bertanya sesuai pembahasan kita pada malam hari ini. Baik, Alhamdulillah Ustaz sudah berada di tengah-tengah kita. Insya Allah kajian akan segera kita mulai. Eh, Tanpa berlama-lama lagi, eh, demikian mukadimah dari kami kepada Ustadz. Waktu kami persilahkan, falyatafaddal masykurah. Jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsira tayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Insya Allah di malam hari ini adalah malam perdana kita akan membahas sifat salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sebelumnya kita sudah menyebutkan muqaddimah di perkajian sebelum ini tentang pentingnya seseorang untuk konsen dengan sholat yang dilakukan, karena sholat itu merupakan hal yang pertama kali akan diperiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kitab yang kita baca adalah kitab sifat sholat Nabi, dan kita tidak membaca semua kitab sifat sholat Nabi. Di Syekh Albani rahimahullah ta'ala, beliau punya buku atau kitab judulnya Sifat Sholat Nabi. Baik. Dan kemudian beliau meringkas, dan ringkasan beliau ini adalah dari permintaan dari teman dan murid-murid beliau, karena pentingnya kitab ini ya, dan banyaknya manfaat yang didapatkan oleh muslimin, yang mana ketika dibaca dengan kitab induknya, ya mungkin seseorang akan mendapatkan kejenuhan atau kebosanan, atau orang-orang yang baru mulai belajar dengan pembahasan yang panjang, dengan adanya khilaf dan lain sebagainya, mungkin akan membuat mereka jenuh. Ya, makanya Syekh Albani
rahimahullahu taala, beliau meringkas ya sebagaimana kata beliau di muqaddimah kitab ini, amma ba'du faqad iqtaraha alayya aktharu min akhin aw sadiqin aw sadiqin an akuma bitalkhis kitabi. Ya, jadi beliau mengatakan lebih dari satu orang dari teman-teman beliau meminta beliau untuk membuat ringkasan ya dari kitab yang beliau berikan judul Sifat Salat Nabi minat takbiri ila taslimi ka'annaka tarahu. Jadi ini judul kitabnya Syekh Albani. Yang kita tahu kan judul kitab Syekh Albani adalah Sifat Salat Nabi. Namun lengkapnya judul kitab tersebut adalah Sifat Salatin Nabi minat takbiri ila taslimi ka'annaka taraha. Sifat salat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulai dari takbir sampai ke salam seakan-akan kau melihat salat yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Waqtisarihi wa taqribi ibarati ila ammatin nas. Jadi beliau ringkas dan beliau menggunakan ibarah-ibarah atau ungkapan-ungkapan. Ya, ungkapan itu bisa cocok dengan keumuman atau kebanyakan dari manusia. Dan kemudian para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, di halaman 9 Syekh Albani rahimahullahu taala menyebutkan beberapa hal penting ya sebelum kita masuk kepada inti kitab kita. Pertama, beliau membahas tentang rukun. Apa itu rukun? Di halaman 9 beliau berkata, ruknu huwa ma yatimu bihi syai'ul ladzi huwa fihi wa yalzamu min adami wujudihi butlanu ma huwa ruknun fihi. Karruku mathalan fi salati fahuwa ruknun fiha yulzamu min adamihi butlanuha. Kata Syekh Al-Bani rahimahullah, rukun adalah apa yang menyempurnakan sesuatu dengan sesuatu tersebut. Ya, sehingga lazim ketika tidak ada sesuatu tersebut, maka akan membatalkan sesuatu tadi. Ya, maka ini disebut sebagai rukun. Misalnya, ruku. Ruku adalah rukun dari rukun sholat. Nah, ketika seseorang dalam sholatnya dia tidak ruku, maka sholatnya itu dianggap tidak ada. Kenapa? Karena dia tidak mendatangkan sesuatu yang lazim untuk harus dia datangkan. Baik, ya. Atau misalnya membaca Al-Fatihah. Ya, membaca Al-Fatihah adalah rukun dari rukun sholat. Yang apabila seseorang tidak membaca Al-Fatihah dalam sholatnya, maka sholatnya itu tidak sah. Jadi kita simpulkan, rukun adalah sesuatu perkara yang ada dalam ibadah yang harus didatangkan, yang apabila tidak didatangkan rukun tersebut, maka tidak sah ibadah tadi. Baik, misalnya dalam ibadah haji, wukuf di Arafah adalah rukun dari rukun haji. Nah, siapa yang dia datang haji, kemudian tersesat, nah kemudian dia baru masuk ke Arafah di tanggal 10 Dzulhijjah. Ya, walaupun dia sudah tiba di Saudi di awal-awal waktu, cuma dia tersesat, dan dia tidak ada kesempatan sama sekali untuk wukuf di Arafah, di waktu yang telah ditentukan. Maka hajinya tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena rukun itu sesuatu yang harus didatangkan di dalam ibadah. Baik, ya. Nah, kemudian wasyartu. Ya, syarat itu kata Syekh karukni ila anu yakunu kharijan amma huwa syartu fihi. Baik. Nah, syarat itu sama seperti rukun. Cuman bedanya kalau syarat itu sesuatu yang harus didatangkan di luar dari ibadah. Ini sudah pernah kita bahas di dalam kitab Qawaidul Fiqhiyahnya kita. Kalau rukun adalah sesuatu keharusan yang harus didatangkan, yang itu berkaitan dengan ibadah atau di dalam ibadah. Adapun syarat sesuatu hal yang wajib didatangkan, yang itu di luar dari ibadah. Taib. Nah, kita sudah sebutkan tadi, ruku adalah sesuatu yang harus dilakukan, yang dia adalah dalam ibadah. Begitu juga membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah itu di dalam sholat. Nah, sekarang syarat, yang apabila seseorang tidak mendatangkan syarat di dalam sahnya sholat, maka sama seperti rukun, sholatnya tidak sah. Cuman bedanya syarat itu sesuatu yang harus dilakukan di luar sholat. Apa contohnya? Wudhu.
Gimana kita melakukan wudhu? Wudhu tidak dilakukan ketika kita Allahu Akbar bertakbir, kemudian kita berwudhu dalam sholat kita, tidak. Tetapi wudhu itu dilakukan di luar ibadah, maksudnya di luar ibadah sholat. Baik. Dan dia adalah sebuah keharusan. Ketika adalah sebuah keharusan yang dilakukan di luar daripada ibadah sholat yang sedang kita bicara, maka dia itu adalah syarat. Baik. Jadi apa bedanya antara syarat dengan rukun? Bedanya kalau rukun adalah sesuatu keharusan yang ada dalam ibadah, adapun syarat sesuatu keharusan yang dia sifatnya di luar ibadah. Nah, apa sisi kesamaan antara rukun dengan syarat? Kalau rukun dia adalah sama-sama, syarat dengan rukun sama-sama, ya sesuatu yang harus didatangkan. Ketika tidak didatangkan maka tidak sah ibadah tersebut. Bisa difahami teman-teman semuanya ya. Nah, sekarang misalnya, ya contoh selanjutnya, ya supaya kita lebih jelas perbedaan di antara rukun dengan syarat. Taib, antara rukun dengan syarat. Taib. Sujud. Sujud rukun sholat atau syaratnya sholat? Taib. Sujud. Nah, siapa yang bisa jawab? Silakan kalau dia mau menjawab. Nah, supaya ini teman-teman kira-kira mendengar nggak kajian ini? Nah, siapa yang bisa jawab? Mewakili. Sujud rukun sholat atau syaratnya sholat? Nah, rukun sholat. Kenapa rukun sholat? Karena dilakukan di dalam ibadah. Taib, dalam ibadah sholat. Dan sekarang, masuknya waktu. Masuknya waktu itu syaratnya sholat atau rukun sholat? Syarat, karena dia adalah luar daripada ibadah. Taib. Nah, ketika seseorang tidak sujud, dan juga sholat belum sampai waktunya, sah nggak sholatnya? Tidak sah. Taib. Karena syarat dan rukun, dua-dua harus didatangkan. Taib. Nah, kemudian, al-wajib. Jadi kita sudah bahas tadi kata Syekh Al-Albani, rukun, dan kemudian syarat, kemudian al-wajib. Apa kata Syekh Al-Albani mengatakan? Al-wajibu huwa ma thabatal amru bihi fil kitabi awis sunnati wala dalila ala rukniyatihi aw syartiyatihi wa yuthabu fa'iluhu wa yu'aqabu tariku illa li'udhrin. Adapun wajib adalah apa yang tetap perintah tersebut di dalam Alkitab ataukah dalam sunnah, dan juga di sana tidak ada dalil yang menunjukkan rukunnya perbuatan tersebut atau syaratnya perbuatan tersebut. Nah, jadi itu bisa kita ketahui dari konteks ayat atau dari konteks nas. Ya, misalnya Rasulullah mengatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah, di sini para ulama mengatakan la di sini adalah la nafiyah, ya lisihah, la yang menafikan keabsahan. Jadi seseorang ketika dia tidak mendatangkan Al-Fatihah dalam sholatnya, maka dia tidak sah. Tidak ada sholat baginya. Maka ini dihukumi oleh para ulama sebagai rukun. Nah, adapun wajib, sesuatu yang tidak datang dalil yang menunjukkan itulah sebagai rukun, juga tidak datang dalil yang menunjukkan dia sebagai syarat, tetapi datang bentuknya perintah. Baik, maka seseorang itu mendapatkan pahala ketika dia melakukannya, dan dia berdosa ketika meninggalkannya kecuali ada uzur. Ya, dan inilah sesuatu yang sangat penting teman-teman semuanya. Ya, dari sholat yang kita lakukan, dari mulai kita bertakbir Allahu Akbar sampai kita salam, ya, di dalamnya ada rukun sholat, di dalamnya ada kewajiban sholat, di dalamnya ada perkara yang disunahkan dalam sholat. Baik. Nah, ketika seseorang tidak melakukan kewajiban dalam sholat, konsekuensinya ini. Seseorang ketika dia tidak mendatangkan rukun dalam sholat, konsekuensinya ini. Seseorang ketika dia tidak mendatangkan perkara yang mustahab dalam sholat, konsekuensinya demikian. Jadi setiap hukum-hukum yang tiga tadi, rukun, wajib, sunnah, ada konsekuensinya masing-masing. Ada konsekuensinya masing-masing.
Baik, maka ini perlu dipelajari oleh setiap thalabul ilm, terkhusus ibadah-ibadah yang memang kita berkutat dengannya. Karena para ulama ketika mereka membahas tentang ilmu, ilmu ada yang sifatnya wajibul aini dipelajari, ada yang sifatnya fardu kifayah untuk dipelajari. Yang sifatnya fardul aini adalah seseorang yang wajib mempelajari sesuatu yang dia sedang beramal dengannya. Salat, sesuatu yang kita lakukan sehari semalam 5 kali. Maka wajib untuk kita mengetahui rukun-rukun, syarat-syarat dalam salat dan kewajiban-kewajiban dalam salat. Baik, adapun fardul kifai sesuatu yang memang tidak ada keharusan untuk kita mengetahuinya. Misalnya kita tidak punya kemampuan untuk haji. Ya, kita belum punya kemampuan untuk haji. Entah kapan kita untuk berangkat haji. Nah, mempelajari bagaimana hukum haji buat kita tidak wajib. Karena kita belum wajib untuk mengamalkannya. Jelas ya? Namun sholat teman-teman semuanya, ya semua kita wajib untuk mengetahui tentang rukun-rukun sholat, kewajiban-kewajiban sholat. Ya, karena ada orang nanti ketika dia berbuat sesuatu yang ditinggalkan dalam sholat, ya udah dia ulangi sholatnya, padahal itu cuma perkara sunnah. Iya, atau misalnya dia sujud sahwi, padahal itu cuma perkara sunnah. Taib. Nah ini ada konsekuensinya akan kita pelajari dalam kitab kita ini. Taib. Nah kemudian wasunnatu. Apa itu sunnah? Sunnah kata Syekh Albani rahimahullahu taala, ma wadhaba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min al-ibadati daiman ghaliban wa lam ya'mur bihi amra ijabin wa yuthabu fa'iluha wa la yu'aqabu tarikuha wa la yu'atabu. Sunnah adalah ya apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari ibadah-ibadah secara terus-menerus atau kebanyakan kondisi Rasulullah melakukannya. Akan tetapi perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara terus-menerus itu atau keseringannya tidak beliau perintahkan dengan perintah sebuah keharusan. Baik, maka orang yang melakukan perbuatan sunnah itu dia mendapatkan pahala dan dia tidak berdosa ketika dia meninggalkannya atau dia tidak tercela ketika dia meninggalkan perbuatan tersebut, maka itu dihukumi sebagai sunnah. Ya, jadi perbuatan Nabi SAW secara terus-menerus beliau lakukan. Beliau lakukan secara terus-menerus. Beliau tidak pernah tinggalkan. Selama Nabi tidak memerintahkannya, tapi hanya perbuatan Nabi, maka secara kaidah usul itu hukumnya hanya sekedar sunnah. Baik, hanya sekedar sunnah hukumnya. Nah, ketika kalimat sekedar bukan berarti kita meninggalkannya. Ya, tapi semaksimal mungkin ya para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengamalkan apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, karena kita tidak tahu mana di antara kebaikan yang kita lakukan yang akan mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, kemudian ada sebagian orang terkadang menakut-nakuti manusia. Ya, menakut-nakuti manusia untuk berpegang teguh di atas sunnah. Tapi ini hal yang baik. Ya, menakut-nakuti manusia untuk berhati-hati ketika kita menyimpang dari sunnah Rasulullah SAW, hal yang baik. Tetapi perlu kita garis bawahi, kita menakut-nakuti manusia ancaman di dalam meninggalkan hadisnya Rasulullah, di dalam meninggalkan perbuatannya beliau, itu juga dari ucapan beliau. Jangan kita datangkan ucapan kita sendiri. Karena ketika kita mendatangkan ucapan kita sendiri, berarti kita telah berbohong atas nama Nabi. Yang kedua, kita tidak merasa puas ya dengan apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW. Dengan ancaman-ancaman itulah para Rasulullah telah mendidik para sahabatnya, sehingga lahir seorang Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan Abdurrahman bin Auf dan lainnya dari sahabat Rasulullah. Sehingga sudah cukup bagi kita larangan-larangan beliau, apa yang beliau takutkan kepada umatnya dari hadis beliau sudah cukup. Jadi tidak perlu untuk kita membawa hadis-hadis sendiri. Wah kayaknya hadisnya Rasulullah kurang kencang. Wah kayaknya hadis ucapan Nabi nggak terlalu keras sehingga orang bermudah-mudahan ya udah kita buat sebuah hadis dengan sebuah ancaman yang lebih keras, tujuannya adalah apa? Supaya orang berhati-hati meninggalkan sunnah Rasulullah. Maka kita katakan ini nggak cukup, ini nggak perlu yang didatangkan. Karena Rasulullah sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah. Sebaik ucapan adalah ucapannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ucapan Allah, bukan ucapan kita. Jadi jangan kita menggunakan logika-logika kita. Maka ada sebagian orang mereka mengatakan sebuah hadis yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man taraka sunnati la tanalhu syafaati."
Siapa yang mereka meninggalkan sunnahku, maka dia tidak akan mendapatkan syafaatku. Tujuannya supaya manusia mengamalkan sunnah dan tidak dan berhati-hati ketika meninggalkan sunnah. Iya, benar, ini hal yang baik tujuannya. Tapi sudah cukup hadis-hadis yang lain datang dari Rasulullah. Misalnya Nabi mengatakan kullu ummati yadkhul jannah ila man aba. Ya, setelah umatku mereka semua akan masuk dalam surga kecuali siapa yang enggan. Kemudian para sahabat bertanya, siapa yang enggan ya Rasulullah? Siapa yang taat kepadaku maka dia menginginkan surga. Siapa yang enggan kepadaku maka mereka, siapa yang meninggalkan sunnahku maka mereka lah yang enggan masuk dalam surga. Cukup hadis-hadis seperti ini. Nggak perlu kita datangkan hadis-hadis palsu untuk menakut-nakuti manusia. Karena ketika kita membawa hadis palsu dan kemudian kita menisbatkan sesuatu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi tidak mengucapkannya, telah datang hadis ya ancaman dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di mana beliau berkata, "Man qala alayya ma lam aqul falyatabawa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang seseorang berbicara tentangku atau dariku apa yang aku tidak pernah berucap dengannya, maka hendaknya dia mengambil tempat duduk dari neraka. Ya, hendaknya dia mengambil produk dari neraka. Ini ancaman yang keras dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di sini disebutkan di halaman 11, teman-teman semuanya, Thariqah Syekh Albani rahimahullah di dalam beliau menyusun sifat salat Nabi. Dan juga sebelum saya baca, di sini tanbih perlu saya ketahui. Ya, di sini perlu hal yang perlu kita ketahui semuanya. Apa yang diamalkan oleh muslimin misalkan, apa yang diamalkan oleh muslimin, yang kemudian amalan tersebut kita tidak dapatkan pembahasannya disebut oleh Syekh Albani di sini. Berarti kita hukumi amalan mereka adalah bid'ah, amalan mereka adalah salah dan lain sebagainya. Maka tidak demikian teman-teman semua. Tidak demikian. Pertama, Syekh Albani rahimahullah di dalam kitab ini ya, dan kitab yang kita baca ini adalah ringkasan. Berarti ketika ringkasan beliau tidak menyebutkan banyak pendapat-pendapat atau akwal-akwal para ulama di situ karena bentuknya ringkasan. Baik. Nah, yang kedua, ya, ketika tidak disebutkan pendapat-pendapat ulama di sana. Ya, dan kemudian ada perkara-perkara yang itu bentuknya ijtihad, ya bentuknya khilaf tanawu, beraneka ragam jenis ibadah yang datang dari Nabi atau para sahabat berselisih pendapat ya di dalam memahami sebuah nas, teman-teman semuanya, ya maka tidak bisa kita hukumi yang tidak ada dalam sifat sholat Nabi ini menjadi sesat semuanya atau salah, bidah, nggak boleh. Ya karena buku sifat sholat Syekh Albani adalah buku yang ditulis oleh manusia, bukan Al-Quran. Ya, kalau orang menyelisih dari Al-Quran, mengamalkan sesuatu yang tidak ada dalam Quran, sesuatu yang tidak ada dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak ada dari perbuatan sahabat, boleh kita hukumi itulah perbuatan yang keliru dan salah. Iya, nah adapun buku yang ditulis oleh Syekh Albani rahimahullah tidak bisa kemudian kita jadikan buku ini sebagai standar. Apa yang tidak disebutkan oleh Syekh Albani dalam kitab beliau ini maka amalan tersebut adalah sesat ataukah menyimpang. Tidak demikian. Baik. Maka Syekh Albani menyebutkan di halaman 11, ya beliau mengatakan wa inna min nafilatil qawli an adqura annani lam altazim fihi taba'an lil aslihi madhaban muayyanan min madhahib al-arba'ah al-matbu'ah wa inna masalaktu fi maslak ahli hadis. Jadi Syekh Albani rahimahullah beliau menyebutkan di sini beliau tidak berjalan dengan melazimkan dengan ya satu daripada madhab di dalam kitab yang beliau tulis di sini, ya namun beliau di sini ya berjalan dengan jalannya ulama hadis. Baik, nah ketika disebut berjalan dengan ulama hadis, teman-teman semuanya, Imam Ahmad adalah ulama hadis, Imam Syafi'i adalah ulama hadis, Imam Malik adalah ulama hadis. Jadi Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau tidak mengambil pendapat secara ya misalnya keseluruhan pendapat Imam Syafi'i, atau beliau tidak mengambil pendapat keseluruhan daripada Imam Malik rahimahullah, akan tetapi beliau mengambil metode atau cara Imam Syafi'i menghukumi sebuah hukum. Iya, ataukah Imam Malik menghukumi sebuah hukum, atau Imam Muhammad menghukumi sebuah hukum. Ya, jadi kita tidak keluarkan ya bahwasannya jalannya Imam Madhab adalah jalan yang keliru, jalan yang benar jalannya Ahlul Hadis. Nah, Imam Ahmad ini menghafal 1 juta hadis. Ya, Imam Syafi'i dilaqabi sebagai Nasirus Sunnah. Dan mereka adalah ulama hadis. Jelas di sini, tapi yang Syekh Albani yang beliau maksudkan dalam
kitab beliau di halaman 11 ini, beliau tidak menggantungkan pendapat beliau kepada ulama-ulama mazhab tertentu, misalnya Syafi'i semuanya, tidak. Tetapi beliau mengambil sebuah hukum dari Al-Quran dan hadis, sebagaimana Imam Syafi'i mengambil hukum, sebagaimana Imam Ahmad mengambil hukum, sebagai Imam Malik mengambil hukum, atau sebagaimana Abu Hanifah mengambil hukum. Bisa dipahami ya, sebagaimana ucapan beliau di sini, alladzina yaltazimuna al-akhdha biquli ma thabata anhu sallallahu alaihi wasallam min al-hadits. Ya, karena para imam hadis tersebut mereka mengambil apa yang thabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis-hadis tersebut. Walidzalika kana madhhabuhum aqwa min madhahib ghairihim. Maka menjadilah madhabnya para ulama hadis itu lebih kuat daripada ulama-ulama selain dari mereka, karena mereka langsung mengambil sumber ilmunya dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nah, berarti dari apa yang akan kita baca ini teman-teman semuanya, ya, Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau tidak mengikat pendapat beliau dari mazhab ulama tertentu, tetapi dari pendapat-pendapat yang beliau sebutkan di dalam kitab beliau ini, maka insya Allah tidak akan keluar dari koridor imam mazhab yang empat. Ya, tidak akan keluar dari koridor mazhab imam yang empat. Jadi buku Syekh Al-Albani Sifat Salat Nabi ini ya bukan buku yang dikatakan sebagai mazhabnya Al-Albani, tidak. Ya, tetapi beliau mengambil dari pendapat-pendapat ulama mazhab, atau lebih tepatnya beliau mengambil metode bagaimana ulama mazhab mengambil sebuah hukum, dan demikianlah beliau berusaha mengambil hukum sebagaimana ulama mazhab mengambil hukum tersebut. Baik. Nah, kemudian perhatikan, kita masuk kepada inti kitab kita di halaman 14. Baik, di halaman 14. Baik. Bab yang pertama, Syekh Al-Albani rahimahullahu taala akan membahas tentang istiqbalul Ka'bah. Ya, menghadap kepada Ka'bah. Baik, atau menghadap kiblat. Ya. Dan sebelum saya baca, perlu kita ketahui teman-teman semuanya, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ya, ini sesuatu yang kita maklumi semuanya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menjadikan kiblat itu kecuali adalah sebagai arah untuk menyatukan umat Islam, agar mereka ruku kepada satu arah, sujud kepada satu arah, dan berdoa menghadap kepada satu arah. Ya, itu tujuannya. Bukan tujuannya kita adalah menjadikan Ka'bah ini seperti berhala yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Ya, mereka membuat patung-patung, ya, atau membuat gambar-gambar yang kemudian mereka menjadikan patung dan gambar itulah sebagai bentuk wujud sesembahannya mereka. Bahwasanya di situ adalah ada ruh suci yang menjelma dalam patung-patung tersebut. Tidak demikian. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menjadikan Ka'bah itu sebagai sonam, sebagai sesuatu yang disembah selain Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kiblat itu Ka'bah sebagai arah untuk seseorang ruku dan sujud kepadanya untuk menyatukan umat Islam. Karena kita bisa bayangkan teman-teman semuanya, kita mau sholat di masjid yang kemudian Allah tidak menentukan kemana arah kita sholat. Ya, setiap hari akan terjadi keributan di masjid. Ada sebagian imam pinginnya sholatnya menghadap ke kiri masjid, ada yang ingin menghadap ke kanan masjid, ada yang menghadap ke depan masjid, ada yang ingin ke belakang masjid. Akan terjadi kekacauan, akan terjadi keributan, karena nggak punya arah kemana mereka akan sujud dan ruku. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan ya kiblat itu sebagai arah untuk seseorang ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi kita Shallallahu alaihi wasallam ketika beliau tawaf dan kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melewati Hajar Aswad, dan kemudian beliau berkata, ya Hajar, innaki hajar la tadur wa la tanfa. Wahai batu, kamu cuma sekedar batu yang tidak bisa memberikan manfaat dan juga tidak bisa menghilangkan mudarat. Kalau seandainya aku tidak melihat Nabi menciummu, tidak butuh aku cium kamu. Gak butuh aku cium kamu. Subhanallah. Ya, demikian kata Rasulullah sallallahu, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini menunjukkan kepada kita kiblat itu bukan untuk disembah. Tapi kiblat itu teman-teman semuanya adalah sebagai arah untuk kita sujud dan ruku kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyatukan kaum muslimin.
Nah, Syekh Albani rahimahullah mengatakan di sini. Perhatikan di halaman 14. Baik. Idza kumta ayyuhal muslimu ila sholati fastaqbilil ka'bata haitsu kunta fil fard wan nafli wa huwa ruknun min arkanis shalah allati la tasihhu sholatu illa biha. Idza kumta ila shalah, idza kumta ayyuhal muslim ila shalah, ketika engkau akan menegakkan sholat, wahai saudaraku muslim, maka hendaknya engkau menghadap ke Ka'bah. Ya, haitsu kunta, di mana saja engkau berada. Engkau berada di Indonesia, engkau berada di Amerika, berada di kutub utara, berada di kutub selatan, di mana saja engkau berada. Maka wajib bagi engkau menghadap ke Ka'bah. Apakah itu dalam sholat al-fard, sholat wajib, ataukah dalam sholat sunnah? Dan apa hukumnya? Kata Syekh Albani, wa ruknun min arkanis sholat. Dia rukun dari rukun-rukun sholat. Berarti ketika seseorang tahu, misalnya kiblatnya ke depan sini. Ke depan sini misal kiblat. Dia tahu. Kemudian dia menghadap ke sebelah kanannya dia. Dia tahu arah kiblat sebelah sini. Ah, saya pengennya ke sebelah kanan deh. Lebih seru kayaknya. View-nya lebih bagus di depan saya. Iya, maka dia berdosa dan sholatnya tidak sah. Dia berdosa dan sholatnya tidak sah. Baik. Namun, kalau seandainya dia sholat, dia sudah beristihad bersungguh-sungguh ya untuk mencari arah kiblat, kemudian dia menghadap Allahu Akbar. Baik. Nah, kemudian teman-teman semuanya, selesai dia sholat, dia baru tahu kalau kiblat yang dia sholat tadi salah. Baik, salah. Nah, apakah perlu dia mengulangi sholatnya kembali ataukah tidak? Wallahu a'lam bishawab. Di sini tidak perlu untuk dia mengulangi sholatnya kembali. Kenapa? Karena dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Allah memindahkan kiblat muslimin dari Baitul Maqdis ke Ka'bah pada waktu itu, ya ada sekelompok sahabat yang mereka sholat di masjid kiblat yang dinamakan setelah kejadian tersebut. Mereka masih menghadap ke Baitul Maqdis dan mereka sudah melakukan sholat. Di tengah sholat dikhabarkan kepada mereka kalau kiblat itu sudah dipindahkan. Kemudian sahabat-sahabat tadi ketika mendengar kiblat itu sudah dipindahkan, maka mereka mengarahkan badan mereka yang tadinya mereka ke Baitul Maqdis, kemudian mereka berhadap ke Ka'bah. Nah, dalam hadis tersebut, tidaklah mereka mengulangi sholat yang telah mereka lakukan menghadap ke Baitul Maqdis ketika mereka ya belum mendapatkan informasi kiblat itu sudah berpindah. Baik, berarti yang sudah dilakukan yang kiblatnya salah tadi sudah berlalu, sudah selesai. Baik, tetapi ketika datang ilmu kepadanya, maka wajib untuk dia membalik kiblat ke arah Ka'bah. Baik, jadi misalnya kita sholat Allahu Akbar, rakaat yang kedua, kemudian datang orang mengatakan, kiblatnya salah, kamu agak belok ke kanan sedikit, menghadap ke kanan sedikit. Maka kita harus menghadap ke kanan. Kalau memang kita tahu orangnya orang jujur yang berbicara, kita menghadap ke kanan. Baik, apalagi kita di awal tadi nggak tahu kemana arah kiblat, cuma kita yaudah langsung salat saja. Sudah berusaha untuk mencari ini kayak ke arah ke kanan ini. Ternyata agak belok ke sini. Ada orang menginformasikan, maka kita pindah. Baik, atau misalnya di badan kita digerakkan, dan itu lebih baik digerakkan ke sebelah kanan, misalnya ke arah kiblat. Kita harus berpindah. Tapi setelah kita dapat ilmu dan kita sudah tahu bahwa ini salah kiblat kita dan kita tetap dengan pendirian kita tadi, maka sholatnya tidak sah, maka dia harus mengulangi kembali sholatnya. Ya, karena menghadap kiblat itu merupakan rukun dari rukun sholat yang katanya Syekh Albani di sini mengatakan la tasihu sholatu illa biha. Ya, tidak sah sholatnya kecuali dengan menghadap kiblat. Baik. Nah, kemudian ada kondisi-kondisi yang menghadap kiblat itu bisa jatuh ya hukumnya. Baik, kondisi yang bagaimana? Kondisinya kata Syekh Al-Bani rahimahullah, wa yasqutu al-istiqbalu anil maharibi fi salatil khawfi wal qital syadidi. Ya, dan terjatuh hukum menghadap kepada kiblat pada salat khauf. Ya, misalnya salat khauf itu salat dalam keadaan takut dalam perang.
Nah, kita tahu misalnya musuh itu datang dari arah depan. Musuh datang dari arah depan. Nah, sementara kiblat itu di belakang sana. Kiblat di belakang. Nah, kalau kita sholat menghadap ke belakang, kita tidak melihat musuh. Nah, ini dikhawatirkan musuh akan bisa menyerang kita dan membuat kita meninggal. Dan waktu sholat sudah habis. Kalau kita menunggu musuh, menjaga musuh, ini sholat kita sudah, waktu kita sudah habis. Baik. Nah, sholat nggak bisa ditinggalkan. Tidak bisa dilakukan di luar waktunya. Nah, bagaimana caranya? Maka dalam kondisi seperti ini, boleh seseorang berarahkan sholatnya tidak menghadap kepada kiblat ketika dalam sholat khauf. Baik. Atau terjadi peperangan yang syadid. Ini peperangan sedang berlangsung ini. Peperangan sudah berlangsung, dia harus pegang senjatanya, dan dalam keadaan waktu sholat sudah habis. Maka dia sholat bagaimana mampu dia sholat. Baik. Ini menunjukkan kepada kita teman-teman semuanya, lakul sebagian para ulama, sholat itu tidak ada qadanya. Tidak ada qadanya. Jadi mengkias antara sholat dengan puasa. Yang mana seseorang meninggalkan puasa karena sakit, boleh dia mengqadha, adapun sholat juga boleh sebagaimana puasa, dan sebagian ulama mengatakan tidak. Buktinya dalam keadaan perang pun harus sholat. Ya, dalam keadaan sakit pun nggak mampu sholat dalam keadaan berdiri, ya udah dia duduk. Nggak mau berduduk, ya udah dia tidur. Jadi nggak ada pilihan kecuali dia harus sholat. Nah, beda dengan puasa. Kalau puasa, kalau dia tidak mampu berpuasa karena sakit atau musafir, boleh dia berbuka dan menggantikan di hari yang lainnya. Ya, makanya sebagian para ulama mengatakan tidak ada qadha dalam sholat. Sebagian ulama mengatakan demikian. Taib. Atau juga wa anil ajiz anhu kal marid. Kepada siapa juga? Kepada siapa lagi? Kiblat itu menjadi hukumnya tidak wajib untuknya, seperti orang yang sakit. Ya, dia sakit, dia tidak mampu menghadap, badannya udah nggak mampu bergerak, sulit tuh dia bergerak. Ya, dia harus sholat ke arah mana saja. Baik, au mangkana fi safinati, atau siapa yang ada di dalam pesawat atau dalam kapal maksud saya, atau dalam mobil. Ya, jadi teman-teman nih misalnya tinggal di Jakarta. Dia keluar dari kantornya misalnya 5-10 menit sebelum asar, dia prediksi, ya ini saya akan bisa sholat di sana, di masjid sana ini. 10 menit saya akan sampai ke masjid sana. Ternyata prediksinya meleset, yang mana macet parah. Ya, akhirnya waktu sholat itu tinggal 10 menit lagi. Sudah mau selesai waktu sholat asar misalnya. Sudah mau selesai. Ya, ini prediksinya sampai ke rumah ini badai isya. Nah, sholat tidak boleh dia tinggalkan. Apa yang harus dilakukan? Ya udah, dia sholat di mobil. Kalau memang dia tidak bisa berhenti, dia turun ke daratan, nggak bisa, ya udah, dia sholat sebagaimana bisanya. Wudhu juga nggak ada air untuk berwudhu, ya udah dia bertayamum. Karena sudah darurat sifatnya. Dia Allahu Akbar sampai dia nyetir mobil. Walaupun kiblatnya ke belakang sana, sementara arah yang dilakukan adalah ke depan, maka ini dalam kondisi darurat. Maka teman-teman yang tinggal di Jakarta atau tinggal di kota besar, ya harus benar-benar melihat kondisi dan keadaan kapan dia harus keluar dari rumahnya, kapan dia harus keluar dari kantornya, dia harus mengukur waktu sholat dia tadi. Tetapi kalau memang kondisinya seperti yang saya sebutkan tadi, maka dia bisa sholat kemana saja. Auto irah, atau di atas pesawat. Ya, dan kebanyakan pesawat memang tidak ada tempat sholatnya, tapi semaksimal mungkin kita cari dulu. Mungkin ada di depan toilet atau di tempat pramugari duduk. Ya, kalau kita bersungguh-sungguh, insya Allah kita akan dapat tempat sholat, walaupun cuma kita berdiri sendiri. Ya, cuman itu usaha itu harus dilakukan teman-teman, harus dilakukan. Jadi jangan mentang-mentang wah saya dalam pesawat tinggal duduk udah, dia bertayamum, padahal dia bisa ke toilet, dia bisa berwudu. Iya, maka nggak boleh seperti ini. Sebagaimana akan menjadi penjelasan kita nantinya. Baik, wadhabit fi dzalik, nah dhabit ketentuan kapan kita boleh sholat di atas kendaraan kita, sholat wajib. Kapan ketentuannya kita bisa sholat di atas pesawat kita? Idza khasyiya khurujal waqti. Kalau kita khawatir sampainya kita ke daerah kita tersebut itu waktunya sudah habis. Tapi kalau seandainya waktunya masih ada, maka kita jangan sholat di atas kendaraan. Misalnya, ya teman-teman berjalan dari Indonesia, dari Jakarta kah, atau dari Medan kah, dari Aceh kah, atau dari mana saja. Ya, perjalanan menuju ke Jeddah. Taib. Nah, dia misalnya berangkat dari Jakarta jam 10 pagi. Jam 10 pagi. Akan sampai di Jeddah misalnya jam 4 sore. 4 sore sudah sampai di Jeddah. Nah, ketika dia musafir, dia kan boleh menjamak sholat.
mengakhirkan sholat dari sholat maghrib ke sholat, dari sholat duhur ke sholat asar. Ya, nah kemudian dia sholat di atas kendaraannya, sholat di atas pesawat. Nggak boleh gini. Kenapa saya katakan tidak boleh? Karena ketentuannya ketika dia khawatir waktunya sudah habis. Nah sementara sampai ke jeda jam 4 sore, nah itu masih ada waktu asar. Baik, maka dia geser waktu duhurnya ke waktu asar. Beda halnya misalnya dia berangkat jam 10 menit sebelum waktu zuhur, ya ternyata pesawatnya dia sudah mulai boarding, sudah mulai pesawat sudah mau terbang. Nah sampai ke daerah tujuannya itu di waktu maghrib. Baik, ya maka di sini boleh dia sholat di atas pesawatnya, di atas kendaraan. Tapi kalau seandainya waktu tiba dia ke negeri tersebut masih memungkinkan untuk dia sholat, maka dia tidak boleh sholat di atas kendaraan. Sholat wajib. Bisa difahami teman-teman semua ya. Baik. Kemudian, wa man kana yusalli nafilatan aw witran wa yasiru raqiban dabatan aw ghiraha wa yustahabbu lahu idza amkana ay yastaqbila biha ay dabbati wa ghairiha al-qiblata inda takbiratil ihram thumma yattajihu biha haitsu kanat wijhatahu. Kata Syalbani rahimahullah, jadi berbeda antara sholat wajib dengan sholat sunnah. Adapun sholat sunnah kata Syekh Albani, wa amman kana yusalli nafilatan. Siapa yang seseorang sholat sunnah ataukah sholat witir dan dia berada di atas kendaraannya, ya, atau selainnya, maka disunahkan bagi dia idza amkana, kalau memang memungkinkan untuk dia mengarahkan kendaraannya atau hewannya ke arah kiblat ketika dia takbiratul ihram. Nah, kemudian setelahnya boleh bebas bagi dia untuk yattajihu, untuk dia mengarahkan kemana saja arah kendaraannya itu berjalan. Misalnya, baik, kita naik mobil nih, naik mobil. Baik. Nah, arah kiblat kita pas di depan kita. Nah, sementara ya 50 meter ke depan kita akan belok kiri. Kita akan belok kiri. Kita akan belok kiri. Nah, ketika kita belok kiri, berarti apa? Kiblat kita kan sudah tidak lagi menghadap kiblat. Maka ketika kita naik mobil, kita takbir dulu. Ini kiblat kita, Allahu Akbar. Sudah benar kita takbir kita sudah menghadap kiblat, baru kita bebas untuk memutar kemana saja kendaraan kita. Ini kalau memungkinkan. Tapi kalau misalnya kita naik pesawat, ya arah kiblat kita misalnya ke sebelah kanan, sementara pesawat jalan ke depan. Baik, dan kita nggak punya cara, ya kecuali memang harus duduk sholatnya. Kan nggak mungkin pesawat ini disuruh mereng ke kanan dulu. Nggak mungkin kan? Ya sudah, ini sesuatu yang memang darurat sifatnya. Tapi ketika dia mampu untuk menghadap kiblat dulu, ketika dia sholat, ya maka dia lakukan. Baik. Dan sholat sunnah tidak ada masalah untuk sholat di atas kendaraannya. Sebagaimana Rasulullah SAW beliau sering melakukan sholat sunnah di atas kendaraannya beliau. Jadi teman-teman misalnya gini, sholat subuh. Ini kalau dia sholat sunnah fajar di rumah, kemungkinan dia masuk sholat berjamaah di masjid. Baik. Namun kalau seandainya dia berjalan ke masjid langsung, ya, ini kemungkinan sampai ke masjid, karena sebagian masjid antara adzan dan iqamah cuma 5 menit. Dia tidak sempat untuk sholat sunnah fajarnya. Ya, nah sementara dia berjalan dalam mobil misalnya. Nah, apa solusi yang dilakukan? Solusinya tidak ada masalah. Dia keluarkan mobilnya, diarahkan kiblat dulu, dia bertakbir Allahu Akbar, kemudian sambil dia nyetir mobil, dia sholat sunnah. Tidak ada masalah. Baik, karena para ulama membedakan antara sholat wajib dengan sholat sunnah. Adapun sholat wajib tidak boleh dilakukan di atas kendaraan kecuali dalam keadaan darurat. Adapun sholat sunnah boleh bagi seseorang untuk sholat sunnah, ya boleh seseorang untuk sholat sunnah ya di atas kendaraannya. Walaupun waktu tiba dia di tempat tersebut masih ada waktunya, tidak ada masalah. Tidak mesti harus sampai ke waktunya. Misalnya dia berjalan, dia ingin sholat duha. Nah dia kan sampai ke rumah jam 11. Jam 11 itu masih ada sewaktu sholat duha misalnya.
ya sudah, dia tidak ada masalah sholat di atas kendaraannya. Ya, karena sholat di atas kendaraan tidak disyaratkan seperti syarat sholat wajib. Ya, sebagaimana hadis yang telah sebutkan tadi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sholat di atas kendaraan beliau ketika sholat sunnah. Baik. Kemudian selanjutnya kata Syekh Al-Albani rahimahullah, baik. Pembahasan selanjutnya adalah pembahasan orang yang berada di depan Ka'bah dengan orang yang mereka tidak langsung melihat Ka'bah. Nah, orang yang mereka pas berada di depan Ka'bah, tidak boleh 1 derajat pun dia berpaling dari Ka'bah, karena Ka'bah sudah di depannya. Tapi kalau seandainya dia itu jauh dari Ka'bah, di Indonesia kah, di Emirat kah, di Amerika kah, atau di manakah, yang dia tidak langsung melihat Ka'bah, maka teman-teman dalam kondisi seperti ini dia mengharap ke arah Ka'bah. Dia mengharap ke arah Ka'bah. Jadi kalau misalnya, ya ternyata sholatnya kita agak mereng sedikit ke kanan, seharusnya begini. Ya sudah, yang penting kalau kita tidak langsung melihat Ka'bah, kita cukup untuk mengarahkan badan kita semaksimal mungkin ke arah Ka'bah. Walaupun meleset sedikit, maka itu dimaafkan. Tapi kalau kita berada di depan Ka'bah, langsung Ka'bah kita lihat di depan kita, maka tidak boleh melenceng sedikit pun. Ini pembahasan yang akan disebutkan oleh Syekh Albani di sini. Kata beliau, wa yajibu ala kullin man kana musyahidan lil Ka'bah ayyastaqbila ainaha wa amma man kana ghairu musyahidin laha fayastaqbil jihataha. Wajib dari setiap orang yang mereka langsung mendapatkan Ka'bah di depannya untuk dia menghadap ainaha, inti kepada Ka'bah itu sendiri. Enggak boleh meleset sedikit pun. Wa amma man kana ghairu musyahidin. Adapun orang yang mereka tidak langsung melihat Ka'bah, maka cukup bagi dia menghadap ke arah Ka'bah. Baik. Kemudian وإن صلى إلى غير القبلة لغيم أو غيره بعد الاجتهاد والتحري جازت صلاته ولا إعادة عليه. Adapun seseorang ketika dia sholat ghairil qiblah, menghadap bukan ke arah kiblat, li ghaimin, ya karena mungkin kabut sehingga dia tidak tahu ke arah mana ini Ka'bahnya, atau selain daripada itu, setelah dia bersungguh-sungguh lihat HP juga, HP-nya ternyata habis baterai atau nggak ada sinyal, dia nggak bisa buka aplikasi untuk dia melihat ke arah kiblat, maka setelah dia bersungguh-sungguh dan mencari ini kayak kiblatnya ke sana ini, ya maka sholatnya itu sah. Dan kalau seandainya salah, tidak ada bagi dia keharusan untuk mengulangi sholatnya. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis yang sudah kita sebutkan tadi ketika Allah memindahkan Ka'bah dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Sebagian sahabat yang sholat di sebuah masjid yang mereka tidak langsung mendengar dari Nabi, pada waktu itu datang utusan mengkhabarkan kepada mereka kiblat sudah berpindah, dan Nabi tidak memerintahkan mereka untuk mengulangi sholat yang tadi di awal mereka sudah salah ke arah kiblatnya. Taib. Kemudian kata Syekh Al-Bani rahimahullah, wa idza jaa man yathiqu bihi wa yusalli fa akhbarahu bi jihatiha fa alaihi ayyubadira ila istiqbaliha hala ilmihi biha wa salatuhu sahihatun. Begitu juga ketika dia sholat dalam keadaan salah kiblatnya, taib, kemudian datang seseorang man yathiqu bihi. Siapa yang bisa dipercaya? Orang thiqah dalam keadaan dia sedang sholat, dan orang yang thiqah tadi mengkhabarkan kepada kita bahwasanya sholatnya kita itu salah arahnya, dan kemudian dia membenarkan arahnya demikian. Maka apa kewajiban kita? Fa'alaihi ayyubadira ila istiqbaliha. Maka wajib bagi dia ayyubadira, untuk bersegera menghadap ke Ka'bah hala ilmihi, ya kondisi ilmu dia pada saat itu, wa salatuhu sahihatun, dan salatnya itu sahih, ya salatnya tetap sahih. Taib. Nah kemudian selanjutnya teman-teman kita sudah bahas tadi menghadap ke kiblat. Taib. Nah kemudian wal al qiyamu, yang kedua adalah berdiri. Yang kedua adalah apa? Berdiri. Kata Syekh Al-Bani rahimahullah, wa yajibu alaihi ayyusalliya qa'iman wa huwa ruknun
ila alal musalli salatal khawfi. Ya, wa yajibu alaihi, maka wajib bagi dia, bagi orang yang sholat, ayyusalliya qa'iman, untuk dia sholat dalam keadaan berdiri. Ya, wahwa ruknun, dan berdiri dalam sholat ini merupakan rukun dari rukun sholat. Allah mengatakan dalam ayatnya, wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah ya lillah, untuk Allah, dalam keadaan dia kunut dalam sholatnya, dalam keadaan tenang dalam sholatnya. Ya, sehingga dengan ini para ulama mereka menghukumi bahwasannya berdiri dalam sholat itu rukun dari rukun sholat. Siapa yang sholat dalam keadaan duduk pada sholat wajib, dalam keadaan dia mampu untuk berdiri, maka sholatnya tidak sah. Karena dia bukan orang-orang yang dikecualikan. Kecuali di sana ada orang-orang yang dikecualikan. Ya, boleh bagi dia duduk dalam sholatnya dan dia tetap sah. Nah, siapa orang dikecualikan? Pertama di sini al-musalli sholatal khawfi. Orang yang sholat, ya sholat khauf, sholat dalam keadaan takut, dalam keadaan perang tadi. Baik, wal qitalu syadid. Ya, terjadi peperangan yang sedang berkecamuk, maka boleh bagi dia untuk sholat dalam keadaan dia mengendarai kendaraannya. Ya, misal kalau zaman sekarang dia bawa pesawat jet tempur. Ya, nah waktu sholatnya sudah mau habis. Sementara dia harus memerangi musuh-musuh, maka dia sholat sebagaimana bisanya dia sholat, tinggal duduk. Ya, atau misalnya dia sedang membawa mobil tank. Ya, memang yang mana waktu sholat itu sudah mau habis. Kalau dia tunggu sampai selesai perang, wah ini akan hilang waktunya. Maka dia sholat sebagaimana mungkin dia bisa sholat. Dalam mobil tanknya tadi. Taib, wal maridu al-ajizi, wal maridi al-ajizi anil qiyami. Begitu juga orang-orang yang dikecualikan boleh untuk dia tidak berdiri dalam sholatnya adalah orang yang sakit, yang lemah, yang dia tidak mampu berdiri. Fayusalli jalisan in istata'a wa illa fa'ala jambin. Maka boleh dia sholat dalam keadaan dia duduk, kalau seandainya dia mampu, tapi kalau dia tidak mampu ya sudah dia sholat dalam keadaan berbaring. Makanya teman-teman, ya misalnya di pesawat ya, kita khawatir, bukan kekhawatiran kita adalah sesuatu yang memang terjadi, yang mana kalau saya menunggu sampai tiba di negeri kedatangan saya, sholat zuhur dan asar itu sudah habis. Dan saya tidak mendapatkan tempat di dalam pesawat untuk saya sholat. Saya hanya dapat di kursinya saya saja. Apa yang harus teman-teman lakukan? Apakah kita langsung duduk? Atau kita harus berdiri? Iya, kalau kita di tempat kursinya kita mampu untuk berdiri, maka kita berdiri. Kita berdiri. Jadi kita berdiri dulu, berdiri dulu. Nanti ketika kita misalnya mau sujud, ya, kalau memang tidak bisa berdiri, ya udah kita duduk. Ya, namun usaha untuk bisa berdiri dalam sholat itu harus diusahakan dulu. Juga mentang-mentang di atas dalam sholat, Allahu Akbar. Tidak. Tapi dia semaksimal mungkin untuk berdiri dulu dalam sholatnya. Jadi tidak ada masalah untuk kita berdiri dalam sholat walaupun kita di atas kursinya kita. Baik. Kemudian siapa yang dikecualikan juga wal mutanafil, orang yang melakukan sholat sunnah. Nah, sholat sunnah ini gak ada masalah untuk dia duduk dalam sholatnya. Apa dalilnya? Karena Nabi sholat di atas kendaraan beliau. Ya, dibolehkan. Falu wa yusalli raqiban aw qa'idan insya'a. Boleh dia sholat dalam keadaan berkendaraan atau dalam keadaan dia duduk kalau dia inginkan. Wa yarka wa yasjud ima bi ra'si kadzalikal marid. Atau dia ruku dan sujud dengan dia mengisyaratkan tangan wajahnya, kepalanya, yang mana antara ruku dengan sujudnya harus dibedakan. Jadi kalau misalnya dia rukunya segini, sujudnya harus lebih di bawah. Baik. Wa kadzalika marid, demikian juga orang yang sakit. Ya boleh untuk dia duduk dalam sholatnya. Tabihun, di sini ada catatan penting kata Syekh Albani, wa yaj'alu sujudahu akhfat min ruku'ihi. Yang mana dia harus menjadikan sujudnya itu harus lebih nunduk
daripada rukunya, untuk membedakan antara sujud dengan ruku. Kemudian terakhir kata Syekh Albani, wala yajuzu lil musalli jalisan ayyadha syai'an 'alal ard marfu'an yasjudu alaih wa innama yaj'alu sujudahu akhfat min ruku'ihi kama dzakarna idza kana la yastati'u ayyubashiral ard bi jabhatihi. Maka tidak boleh lil musalli, bagi orang yang mereka sholat jalisan, untuk dia duduk, ayyadha syai'an ala al-ard, ya, dia letakkan sesuatu di atas tempat duduknya itu marfu'an, lebih tinggi, yasjudu alaih, dia duduk misalnya ada tempat ada kursi di sini atau meja, taib, kemudian dia sujud di atas meja tadi, taib, tidak perlu, ya, wa inna ma yaj'alu sujudahu, hanya saja dia jadikan sujudnya itu harus lebih rendah daripada rukuknya, sebagaimana telah kita lakukan. Idza kana la yastati ayyubashir al bijabahatihi, kalau memang dia tidak mampu untuk meletakkan jidatnya langsung ke tanah. Baik, jadi sudah dia tinggal ruku saja. Dia nggak perlu dia ambil meja, ya sudah ambil meja, saya sujud, ini saya niatkan meja ini sebagai tanah ya, atau sebagai lantai. Udah sujud di atas tanah. Baik, nggak perlu kata Syekh Albani. Ya cukup bagi dia untuk membedakan antara ruku dengan sujudnya, yang mana sujudnya itu lebih pendek daripada rukunya. Wallahu ta'ala alam bisawab, dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang sholat di atas kendaraan, walaupun sudah kita isyaratkan tadi, dan juga menjamak di antara berdiri dengan duduk di dalam sholat. Nah, Wallahu ta'ala alam bisawab, dan saya semaksimal mungkin teman-teman semuanya cukup membahas dan membaca apa yang Syekh Albani sebutkan di sini. Wala sebenarnya pembahasan sholat pembahasan yang panjang, banyak khilafnya di kalangan para ulama, ya, dan seperti saya sebutkan tadi, ini terkadang buat sebagian orang ini akan buat dia jenuh dan sebagainya. Ya, jadi kita mensederhanakan sebagaimana kesederhanaan yang Syekh Albani rahimahullah sebutkan dalam kitab ini, agar kita bisa memperbaiki sholat kita. Nah, kemudian nanti misalnya kita sudah tahu usulnya dulu, sudah tahu standarnya sholatnya Nabi demikian, ya mungkin kita tinggal membaca, menelaah khilaf-khilaf yang terjadi di kalangan para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Baik, syukur Ustaz atas materi yang sudah disampaikan. Apakah kita buka sesi tanya jawab, Ustaz? Barakallahu fikum. Apa, Ustaz? Suaranya terputus. Kita buka sesi tanya jawab, Ustaz. Baik, jelas suara saya? Baik. Nah, Jelas, Ustaz. Masuk. Baik, kami persilahkan pada jemaah yang hendak bertanya, bisa raise hand terlebih dahulu atau bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat. Alhamdulillah sudah ada yang raise hand, kami persilahkan pada Abi Yahya untuk bertanya kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukumnya apabila kita seumpama kita sholat gitu, kita kan membaca Al-Fatihah gitu ya, Ustaz. Terus jamaah di sebelah kita itu rada berisik bacaannya, sehingga kita uh, nggak konsen. Terus kita ulangi lagi itu, kita bacaan kita Al-Fatihah. Ketika imam udah baca gitu, baca surat itu hukumnya bagaimana, Ustaz? Itu yang pertama. Yang kedua, bolehkah kita dalam berwudu ketika sholat itu kita membasuhnya secara selang-seling 2-3 gitu, Ustaz? Boleh atau tidak? Itu Ustaz pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulangi kembali. Kalau misalnya ada sholat, ya, dia ingin membaca Al-Fatihah. Nah, sementara di sampingnya dia ini suaranya terlalu besar, sehingga mengganggu dia, membuat dia was-was dalam sholatnya. Nah, kalau misalnya yang dia baca tadi terganggu bacaannya, tapi
Sudah disempurnakan bacaan tadi, sudah sempurnakan. Sudah cukup. Sudah cukup. Baik. Nah, kalau seandainya misalnya dia membaca Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim, dia baca lagi, terganggu dia bacanya, dia nggak sempurnakan. Ya sudahlah, tunggu orang ini diam, saya baru membaca kembali Al-Fatihah. Ya sudah, tidak ada masalah. Tapi kalau tadi sebenarnya dia sudah selesai baca Al-Fatihah, cuman agak sedikit terganggu, cuman secara bacanya sudah sempurna, memang sudah cukup. Ya karena baca Al-Fatihah dalam sholat itu hanya satu kali. Baik. Nah, kemudian bagi teman-teman semuanya, ya jangan sampai kita mengganggu orang lain dalam sholat. Ya, ini hal penting. Ya, jangan mengganggu orang lain dalam sholat. Jadi cukup kita baca sesuatu yang kita dengar dengan diri kita sendiri saja. Ya, jangan sampai kita mengeraskan suara kita dan kemudian mengganggu samping kiri dan samping kanan. Baik, maka perlu dinasihati dengan cara baik. Maaf, akhi, ya tadi ketika saya sholat, ya suara antum, masya Allah, merdu sekali, indah sekali bacaan Al-Fatihahnya. Cuman kalau bisa suaranya agak lebih diringan, dipelankan, karena sangat mengganggu sholatnya saya. Ya, mungkin dengan nasihat yang baik, insya Allah akan mudah diterima. Taib. Nah, kemudian berwudu, ya berwudu itu, ya mencuci itu cukup sekali dalam arti kata secara sah, dia sah satu kali. Tapi kalau dia lakukan dua kali, boleh. Dia lakukan tiga kali, maka juga boleh. Dia melakukan lebih dari tiga kali, maka tidak dibenarkan. Dia telah berbuat kezaliman. Ya, karena datang nas hadis dari Nabi SAW, siapa yang mereka menambah dari tiga kali cucian di dalam anggota wudhunya, dia telah berbuat kezaliman. Namun, kalau misalnya dia mencuci wajahnya dua kali, kemudian dia mencuci tangannya satu kali, maka tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah untuk variasi dari mencuci anggota wudhunya tadi. Dan juga perlu diperhatikan di sini, Allah Subhanahu wa taala membedakan antara membasuh dengan mencuci. Ya, membasuh itu adalah membasuh kepala. Taib itu membasuh. Wamsahu biru'usikum. Ya, maka basuhlah kepala kalian. Kepala itu dibasuh. Adapun dari anggota wudhu yang lainnya, Allah menggunakan kalimat mencuci. Wa idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain. Ya, apabila kalian dalam keadaan hadas dan kemudian kalian ingin sholat, maka hendaknya kalian mencuci, ya, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Ya, cucilah wajah kalian dan cucilah tangan kalian sampai ke siku. Nah, yang namanya cuci itu adalah sifatnya airnya itu mengalir. Airnya itu mengalir. Ya, jadi tidak diambil air, kemudian airnya udah nggak ada tetesan air, kemudian dia basuh tangannya. Ini namanya basuh, tidak mencuci. Ada mencuci itu harus ada yang mengalir airnya. Jelas ya? Itu hal yang penting perlu kita ketahui. Adapun jumlahnya berbeda-beda antara 2 dengan 1 dengan 3. Nah, selama itu dalam koridor 1, 2, 3, maka tidak ada masalah. Taib. Adapun kepala, sebagaimana hadis yang datang dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, cukup dibasuh dengan sekali basuh. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukur Ustaz atas jawabannya. Kami persilakan kepada Umu Firly untuk bertanya kepada Ustaz. Toyib. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fik, Ustadz. Ya. Ana tanya tentang menghadap kiblat, Ustadz. Tadi disampaikan bahwa seorang yang sakit adalah termasuk yang pengecualian boleh menghadap dari kiblat arah manapun seperti itu, terutama sakit yang di rumah sakit seperti itu saja. Nggak mungkin kadang-kadang bed pasien itu kan tidak mesti menghadap ke kiblat, Ustadz, ya. Sementara sang pasien ini masih menyadari ada keraguan kalau sholat kok nggak menghadap ke kiblat, itu ada keraguan nggak enak seperti itu, Ustadz. Nah, dari keraguan ini bagaimana, Ustadz? Apa tetap sah sholatnya atau nggak mungkin kita mau memutar bed pasien dengan di ruang tersebut? Nah, solusi yang seperti ini bagaimana ya, Ustadz? Barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Barakallah wa jazakillah khairan. Jadi
Kaidahnya perlu kita ketahui, si sakit ini kan sakitnya bertingkat-tingkat ya, berbeda-beda orang yang sakit. Ketika dia sakit, dalam arti kata dia masih bisa berwudu, ya dia masih bisa berdiri dalam sholatnya, walaupun dia kelelahan, atau dia masih bisa menggeserkan badannya ke arah kiblat, maka semaksimal mungkin dia datangkan kewajiban-kewajiban tersebut. Nah, ketika dia tidak mampu, makanya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, ya kalau dia tidak mampu dia berdiri, dia tidak mampu dia duduk, kalau dia tidak mampu duduk maka hendaknya dia berbaring. Jadi dia datangkan dulu rukun dari sholat itu sendiri. Dia datangkan dulu kesempurnaan dari sholat itu sendiri. Nah, ketika dia tidak mampu berpindah ke sini, tidak mampu berpindah ke sini. Jadi nggak bisa misalnya ada orang demam, dia sebenarnya bisa aja dia menghadap kiblat sholatnya, tapi dalam keadaan duduk, tapi ya udahlah mager, malas bergerak, akhirnya dia sambil tidur, padahal dia mampu untuk duduk, makanya nggak boleh. Ya, makanya Rasulullah mengatakan hadis yang seperti saya sebutkan tadi. Rasulullah memilih demikian, demikian, demikian. Yaitu diikat dengan kemampuannya. Nah, dari pertanyaan yang ditanya oleh Firly tadi, kondisinya adalah si sakit itu berada di ranjang, yang mana mungkin banyak apa namanya kabel-kabel yang kenapa bahasanya saya nggak tahu, kabel jantung lah, olah dan sebagainya, yang itu nggak mungkin tuh digeser, nggak mungkin tuh digeser, akan sulit dan lain sebagainya. Maka kita ingatkan sama dia, ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya tidak ingin membebani hambanya di luar batas kemampuannya. Ya di sana ada satu kaidah fikih disebut oleh para ulama, tidak ada perkara yang wajib ketika dalam keadaan darurat. Ya dalam keadaan darurat, ya ini kaidah-kaidah ini perlu untuk kita terangkan dan jelaskan kepadanya. Ya, sehingga dengan ilmu yang dia dapatkan maka akan menghilangkan keraguan. Jadi ilmu yang kita tuntut ini sebenarnya di antara fungsinya adalah meninggalkan keraguan. Ya, seseorang itu tidak saklek dengan keyakinannya ketika dia memiliki ilmu. Oh, ternyata umat Islam ini sangat indah ya. Islam ini tidak hanya berbicara ibadah itu ketika kita sehat saja, tapi juga dalam keadaan sakit ternyata ada orang-orang diberikan uzur oleh Allah yang dia bisa menghadap kemana saja. Ya, mungkin ilmu-ilmu seperti itu yang perlu untuk kita terangkan dan perlu untuk kita jelaskan. Baik, jadi dan juga perlu bisa kita dengarkan dengan hadis yang saya sebutkan. Jadi sekarang menghadap kiblat, baik, dengan berdiri dalam sholat itu sama-sama rukun sholat. Berdiri rukun sholat, rukun sholat. Menghadap juga rukun sholat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dia sakit, dia tidak mampu berdiri, dia duduk. Dia tidak mampu duduk, maka dia tidur. Dia berbaring. Ini menunjukkan ketika seseorang sakit boleh dia meninggalkan sholat. Nah, ketika rukun berdiri boleh dia tinggalkan, begitu juga dengan rukun menghadap kiblat boleh ditinggalkan ketika dia tidak punya kemampuan. Insya dengan penjelasan ilmu akan membuat seseorang teryakin. Iya Ustadz, ada satu lagi Ustadz tentang membasuh wudhu dalam satu badan. Ketika ada seorang yang katakanlah habis operasi mata seperti itu Ustadz ya, satu titik mata itu memang tidak boleh kena air seperti itu ya. Sementara yang lain tidak mengapa boleh. Nah, ini apakah juga melupakan pengecualian Ustadz? Bolehnya seorang tidak membasuh yang apa namanya yang baru terkena operasi tersebut itu merupakan bolehnya kita menjadikan itu sebagai uzur seperti itu Ustaz. Mohon pencerahannya Ustaz. Barakallahu fiik. Kalau pertanyaan yang sangat bagus sekali. Pembahasan ini pernah kita singgung di kajian-kajian sebelumnya, di mana para ulama memberikan atau membagi ibadah itu dibagi menjadi dua. Ada ibadah yang sifatnya itu bercabang-cabang, ada ibadah yang sifatnya itu tidak terbagi-bagi. Ya, saya contohkan saja mungkin bahasanya akan lebih mudah difahami. Misalnya seseorang dia sakit, baik. Ketika dia sakit, dia dibolehkan bagi dia untuk berbuka puasa. Namun, kalau dia puasa sampai jam 10 pagi, dia masih sanggup. Baik, masih sanggup. Tapi kalau sudah lewat jam 10, mungkin dia sudah nggak sanggup dan sakitnya dia tadi. Maka, puasa ini tidak ada keharusan bagi dia harus berpuasa sampai jam 10 pagi dulu. Ya, kemudian ketika dia jam 11, dia buka. Nggak ada. Keharusan, kewajiban puasa itu sudah gugur baginya, keseluruhannya, dan dia tinggal mengganti ketika dia sehat.
Nah, sekarang sholat ini ketika dia misalnya dalam keadaan sakit, dia tidak mampu dalam keadaan berdiri, maka tidak ada bagi dia uzur untuk dia boleh meninggalkan sholat diganti di hari yang lainnya sebagaimana puasa. Tapi Allah Subhanahu wa taala meminta kepadanya untuk mendatangi sholat itu sebagaimana dia bisa datangi. Kalau dia nggak bisa berdiri, maka dia duduk. Nggak bisa duduk, maka dia tidur. Baik, jadi ini dua hal ibadah. Nah, bagaimana dengan berwudu? Nah, apakah wudu itu disamakan dengan puasa atau wudu itu disamakan dengan sholat? Nah, kalau wudu itu disamakan dengan puasa, di mana mata inilah bagian dari wajah. Ketika wajah matanya itu nggak bisa dia basuh, matanya nggak bisa dia basuh, ya berarti seluruh daripada kewajiban wudu dia gugur. Baik, berarti dia tinggal hanya bertayamum saja. Baik. Nah, kalau seandainya wudu ini disamakan dengan sholat, maka anggota-anggota wudunya yang bisa dia cuci, yang tidak bisa dia cuci, cukup untuk dia basuh saja. Baik. Nah, ini ada khilaf di kalangan para ulama. Baik, wudu ini disamakan dengan puasa atau disamakan dengan sholat. Saya ulangi, kalau dia disamakan dengan puasa, maka dia tidak ada keharusan bagi dia tidak ada keharusan bagi dia untuk tidak ada keharusan bagi dia untuk mencuci sebagian yang masih tidak terperban atau diperban, tapi cukup bagi dia untuk bertayamum saja. Tapi kalau seandainya, saya ulangi kembali, wudu itu sama seperti sholat sifatnya, maka apa yang bisa dia cuci, apa yang nggak bisa dicuci cukup dia basuh saja. Tapi ini ada khilaf di kalangan para ulama dalam bab ini. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Baik, syukur Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bu tadi. Kita kita coba beralih ke penanya dari kolom chat. Izin kami bacakan Ustaz pertanyaan dari kolom chat. Izin bertanya Ustaz, jika dalam sholat sunnah kita lupa di rakaat kedua malah berdiri, itu harusnya bagaimana ya Ustaz? Jazakallah khairan. Jika dalam sholat sunnah lupa di rakaat kedua malah berdiri. Jadi maksudnya yang saya pahami di rakaat yang kedua seharusnya kita kan kita duduk di antara tasyahud awal, tasyahud yang pertama. Baik. Kemudian dia langsung berdiri. Nah, para ulama, ini akan jadi pembahasan kita. Tasyahud yang pertama itu adalah bukan rukun dari rukun sholat. Dia bukan rukun dari rukun sholat. Baik. Tetapi dia adalah kewajiban dari kewajiban sholat. Nah, kalau misalnya ketika kita langsung berdiri di tasyahud yang pertama dan anggota badan kita ini masih dalam keadaan mulai dalam keadaan berdiri, maka dia langsung duduk. Dia langsung duduk untuk tasyahud dan tidak perlu sujud sahwi bagi dia. Tapi kalau seandainya dia sudah berdiri dengan tegak, dan dia belum membaca Al-Fatihah, ya maka dia langsung duduk dan dia sujud sahwi. Baik. Tapi kalau seandainya dia sudah selesai baca Al-Fatihah, dia akan ruku. Ya sudah, dia ruku. Baik. Dia tidak perlu untuk kembali untuk sujud untuk duduk di antara tahiyatul awal karena itu bukan rukun sholat. Baik, maka di akhir sholat dia tinggal sujud sahwi. Baik, ini tafsirnya. Barakallahu fikum. Baik, syukur Ustaz atas jawabannya. Masih banyak yang bertanya. Boleh Ustaz? Silakan. Kita masih ada. Baik, kami persilahkan kepada Ibu Idar untuk bertanya kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di pesawat Saudi Arabia ada tempat sholat. Ya. Saya sholat, kemudian ketika sedang sholat ada peringatan untuk kembali ke tempat duduk karena cuaca buruk dan pesawat sangat goyang.
apakah saya harus meneruskan sholat atau saya boleh memutuskan sholat itu? Dan kalau memutuskan, apakah harus mengucapkan salam untuk memutuskannya? Baik, Masya Allah. Dan Pertanyaan sangat kemudian pertanyaan kedua, kalau ada lupa satu sujud dalam satu rakaat, apakah boleh diganti dengan sujud sahwi? Begitu Ustaz, makasih banyak. baik, Masya Allah. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Baik, pertama, ketika seseorang sudah berada di dalam posisi sholat, yang sudah berdiri di musola yang ada di Saudi Airlines misalnya, dan kemudian terjadi kegoncangan. Nah, kalau kegoncangan itu adalah masih bisa kemudian kita berdiri, ya sudah kita selesaikan sholat kita, ya. Tapi kalau seandainya goncangnya sudah terlalu parah, jadi khawatirkan akan memudaratkan diri kita, maka keluarnya seseorang dari memutuskan sholat yang sholat wajib, yang mana dikhawatirkan akan memudaratkan dirinya, maka boleh untuk dia keluar dari sholat wajib tersebut. Dalam sebuah hadis, ketika ada seorang sahabat yang dia mengimami sholat isya pada waktu itu, sholatnya panjang sekali. Sementara makmumnya itu adalah para pengembala unta, yang mana mereka sudah lelah seharian dan mereka bekerja. Lelah. Baik, nah kemudian dia keluar dari sholatnya, dia putuskan sholatnya tadi karena terlalu panjang dan dilaporkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi pada waktu itu tidak menyalahkan sahabat yang keluar dari sholat ini, tapi beliau menegur sahabat yang menjadi imam yang mana sholatnya terlalu panjang darinya. Baik, nah tidak dimarahinya laki-laki ini menunjukkan kepada kita seseorang boleh dia memutuskan sholat wajib ketika memang kondisinya kondisinya seperti yang disebutkan dalam hadis tadi. Terlalu panjang sholatnya sehingga hilang kekhusyuannya, hilang ketenangannya dan seterusnya. Dan juga capek dan lelah. Nah, tentunya capek, lelah dan hilang konsentrasi ini lebih berlaku lagi di atas pesawat tadi. Ya, yang mana kita sudah dalam kondisi pesawat sudah sudah sangat luar biasa, yang mana tersangkut kita jatuh dan lain sebagainya, sudah kita nggak perlu salam, karena salam itu kalau selesai semua rangkaian sholat kita duduk kembali ke kursi kita, segera kembali. Nanti kalau pesawatnya sudah tenang, nah, kita kembali berdiri lagi dalam keadaan kembali lagi ke musola tadi. Baik. Nah, kemudian yang kedua, soalnya dari kedua, mohon maaf lupa saya. Mengenai lupa satu sujud di suatu rakaat, apakah Baik. boleh di sujud Nah, sahwi? ya, jadi pembahasan kita ini, ibu-ibu, bapak semuanya, teman-teman, adalah pembahasan yang kita harus tahu, ya, kapan itu dikatakan ruku, kapan dikatakan rukun, kapan dikatakan kewajiban, kapan dikatakan syarat. Ada konsekuensi-konsekuensinya masing-masing. Nah, ketika sujud itu merupakan rukun dari rukun sholat. Baik, dia rukun dari rukun sholat. Nah, misalnya dia sujudnya cuma satu kali, kemudian sudah dia berdiri di rakaat yang ketiga. Misalnya, dia berdiri di rakaat yang ketiga, dia sudah selesai membaca Al-Fatihah. Baik, ya, dia berdiri ke rakaat ketiga, berarti sholatnya kan tinggal 2 rakaat. Baik, karena dia lupa sujud tadi, maka ya dia harus menambah. Jadi dia menambahnya bukan hanya dia sujud saja sekali, ya udah selesai, enggak. Ya, ketika dia tidak melakukan satu sujud di rakaat yang kedua, maka rakaat yang kedua itu tidak dianggap sebagai rakaat. Baik, kalau dia tidak dianggap sebagai rakaat, berarti dia harus berdiri di rakaat yang kelima tadi. Karena rakaat yang kedua itu tidak dianggap sholat, tidak dianggap. Berarti kalau dia tidak dianggap, dia sholatnya baru 3 rakaat. Maka dia berdiri lagi, dia baca Al-Fatihah lagi, dia rukuk lagi, dia sujud lagi. Baik, dia sujud lagi 2 kali sujud. Baik, dan kemudian dia karena melakukan kesalahan, dia sujud sahwi. Jadi ya, karena sujud ini merupakan rukun dari rukun sholat. Beda halnya kalau dia meninggalkan kewajiban sholat. Cukup bagi dia untuk sujud sahwi, dia tidak perlu menambah rakaat. Tapi dalam permasalahan sujudlah rukun dari rukun sholat, yang mana dia harus menambah rakaat yang dia tinggalkan sujudnya tadi. Jadi bukan hanya sujud sekali saja. Ya sudah, ini saya tadi tinggal sujud, ya udah tinggal sujud sekali, nggak bisa. Ya, karena semua rangkaian dari rakaat yang kedua itu gugur semuanya. Atau contoh lainnya, sholat Allahu Akbar. Baik, dia sholat bersama imam, dia ikut imam. Nah, kemudian karena mungkin dia berpikir sesuatu, akhirnya dia lupa baca Al-Fatihah,
sampai imamnya sudah ruku. Baik, dia takbiratul ihram bersama imam. Nah, sementara di rakaat yang kedua dia tidak baca Al-Fatihah, maka wajib bagi dia untuk menambah satu rakaat. Dia berdiri, imamnya salam, dia berdiri, dia baca Al-Fatihah, dia ruku, dia sujud, dua kali sujud dan duduk dan antara sujud, dan kemudian dia tahiyat akhir lagi, kemudian dia salam, dan kemudian dia sujud sahwi. Karena apa? Karena dia meninggalkan rukun. Baik, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak Ustadz, sangat jelas. Baik, syukur Ustaz atas jawabannya. Kami persilakan kepada Ibu Inel untuk bertanya kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi. Pak Ustadz, saya mau nanya mengenai sujud sajadah. Pada rakaat terakhir seperti al-alaq itu Pak Ustadz, kita setelah sujud sajadah itu apa kita berdiri lipat tangan lagi atau kita langsung takbir untuk ruku? Terus pertanyaan yang kedua Pak Ustadz, untuk sholat yang duduk. Apakah pada takbiratul ihram kita harus berdiri dulu atau sedang duduk kita boleh takbiratul ihram? Sekian Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab dulu soal yang kedua. Ketika seseorang itu sholatnya adalah sholat wajib, maka sholat wajib bagi dia untuk berdiri. Ketika misalnya dia sakit, dia mampu berdiri misalnya sampai bacaan Al-Fatihah, maka dia berdiri sampai bacaan Al-Fatihah. Kemudian sisanya dia kalau seandainya memang dia tidak mampu untuk berdiri dari awal dia sudah tidak mampu salat wajib ini, maka dia tinggal takbiratul ihram dalam kondisi dia duduk. Ketika memang tidak mampunya kemampuan untuk berdiri. Baik. Ada salat sunnah, apakah dia di rumah ataukah dia di luar rumah, maka salat sunnah boleh dia dalam keadaan duduk. Dia langsung takbiratul ihram Allahu Akbar sambil dia duduk, nggak ada masalah. Kalau salat sunnah. Jadi kalau salat wajib, ketentuannya seperti yang saya sebutkan tadi. Baik. Adapun soal yang pertama, astagfirullah. Apa tadi soal yang pertama? Saya lupa. Apa soal pertama tadi, Ibu? Ibu, apa tadi soal yang pertama? Ini Pak Ustadz, kita sholat sujud sajadah. Di itu yang kayak al-alaq itu kan di ayat terakhir ya Pak Ustadz ya. Apa kita setelah itu kita lipat tangan dulu atau kita langsung takbir untuk ruku? Begitu Pak Ustadz. Bawah, yaitu sujud sajadah. Nah, posisinya kita adalah ketika kita sedang berdiri, melipat tangan kita. Posisi kita kan di sini kan. Iya. Dari posisi kita sujud tilawah. Kemudian kita berdiri lagi. Nah, berdiri kita tadi kembali kepada hukum asal kita berdiri. Nah, hukum asal kita berdiri untuk i'tidal atau berdiri ketika membaca bacaan. Kita berdiri ketika kita membaca bacaan, maka tangan kita tetap kita lipat lagi. Kemudian baru kita bertakbir Allahu Akbar untuk kita ruku. Karena kembali kepada hukum asal. Beda halnya kalau seandainya kita sujudnya misalnya setelah kita bangkit dari i'tidal, misalnya kalau ada. Maka kita tidak perlu bersedekah. Tapi masalahnya sebelum kita sujud sahwi, sebelum kita sujud tilawah, sujud sajadah, kita posisinya kita adalah posisi dalam keadaan berdiri menggenggam tangan kanan dengan tangan kanan di atas tangan kirinya kita. Maka kembali kepada hukum asal, memegang tangan kanan di atas tangan kiri. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Baik, syukur Ustaz atas jawabannya. Kami persilakan kepada Ibu Lisda. Saya bertanya kepada Ustaz. Tunggu Ibu Lisda. Baik, belum ada. Kami persilakan kepada Ummu Umar. Saya bertanya pada Ustaz.
Pada Umar. Silakan Umar. Belum masuk suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa terdengar? Warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar. Iya, Alhamdulillah. Jazakumullah khairan host dan Ustadz atas materi yang sudah disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada Ustadz dan keluarga dimanapun berada. Ustadz, yang ingin ditanyakan, dan ini mohon pencerahannya dari Ustadz, bagaimana ketika kalau di Amerika atau mungkin di negara Barat, itu jam sholatnya kan berubah-ubah Ustadz. Terkadang ketika ada perubahan waktu, kita adjust-nya agak lambat, Ustadz. Jadi terkadang lupa bahwa jamnya sudah berubah. Nah, kalau terlupa yang seperti itu dan tiba-tiba ketika melihat sudah masuk ke jam sholat selanjutnya. Dan kalau itu, misalnya kalau zuhur dan asar mungkin masih ada toleransi bahwa kita bisa menjamaknya. Tapi kalau dari asar ke maghrib seperti itu, bagaimana nasihat Ustadz? Baik, Masya Allah, ini juga di antara ujian ya teman-teman yang tinggal di Amerika atau yang sama dengan Amerika, yang mana antara waktu duhur ke asar, ya kadang-kadang selesai sholat duhur, duduk sebentar, udah sholat asar ya. Jadi kondisinya seperti itu, maka PR-nya antum yang tinggal di negeri-negeri seperti ini, berarti memang lebih banyak daripada kami-kami yang tinggal di Indonesia ini. Baik, karena apa? Karena kita hidup di dunia ini sifatnya adalah untuk beribadah kepada Allah. Berarti memang kita harus lebih mempersiapkan diri untuk mengingatkan dari waktu-waktu tersebut. Ya, jadi kita sudah setel, waktu sudah berubah, maka harus saya setel HP saya sebagai pengingat. Yaitu usaha-usaha yang kita lakukan sebelum kejadian. Nah, kalau misalnya sudah kejadian, ya karena kita berpikirnya ini kondisi zuhur ke asar misalnya biasanya 2 jaman, ya tiba-tiba 30 menit udah langsung masuk asar. Ini di rumah dan sebagainya, tiba-tiba sudah masuk waktu asar. Ya maka dalam kondisi seperti ini, apakah zuhur dibawa ke asar, apakah asar yang mana dia tiba-tiba sudah sholat maghrib, ya maka dia sholat kapan dia ini, langsung dia sholat. Baik, sebagaimana Nabi SAW pada saat itu beliau dalam keadaan perang, kemudian tiba-tiba disibukkan dengan kondisi musyrikin yang menyerang Rasulullah pada waktu itu, dan kemudian Nabi melaknat mereka karena telah menyibukkan beliau dari sholat. Dalam keadaan itu sudah mulai tenggelamnya matahari, kemudian Nabi tetap sholat di waktu tersebut. Tetap sholat di waktu tersebut. Juga Nabi pernah dalam suatu hari beliau sholat tertidur. Ini kejadiannya sekali ya. Setelahnya cuma sekali. Nabi karena sangat lelah dan capek, akhirnya Nabi Muhammad SAW itu tertidur sampai matahari sudah naik 1 meter. Dan karena sudah mulai terang. Dan kemudian Nabi tetap sholat subuh pada waktu itu walaupun sudah habis waktunya. Dan demikian juga dengan pertanyaan Ibu Ahmar tadi, ya ketika memang dia lupa atau terluput sholatnya itu sudah habis waktunya, bukan dia sengajakan, maka Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Kami telah ambil apa yang kami salah lupa dengannya, maka dia langsung sholat di waktu itu juga. Dan saya sudah ada maghrib, saya belum sholat asar, ya sudah dia langsung sholat asar, kemudian dia sholat. Wallahu a'lam. Baik, syukur Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Ummu Amar. Sofei. Oh ya, gimana? Iya, iya. Afwan Ustaz, pertanyaan yang kedua adalah mengenai sholat di dalam kendaraan. Ketika dulu Ustadz, saya mengetahui bahwa sholat tidak boleh di atas kendaraan. Tetapi saya mengambil pendapat Ustadz yang lain yang bilang boleh. Jadi saya mengikuti itu untuk waktu yang cukup lama.
Tetapi ketika saya belajar kembali dan ternyata itu tidak boleh karena ini dilakukan rutin sepulang kerja, Ustadz. Apakah sholat-sholat yang saya lakukan di kendaraan tersebut harus diqodho atau saya harus bertobat? Bagaimana mengatasi hal yang seperti ini, Ustadz? Jazakumullahu khairan. Baik. Dari pertanyaan yang diajukan tadi, ada satu hadis di mana ada seorang laki-laki yang dia mendatangi Nabi Muhammad SAW ketika saat itu beliau sholatnya tidak dalam keadaan tumakninah. Dia tidak dalam tumakninah. Dia belum sempurna rukunya, dia sudah bangkit dari rukunya. Dia belum sempurna sujudnya, sudah kembali dari tidak tumakninah dalam sholatnya. Kemudian Nabi berkata, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Kembalilah engkau untuk sholat, sesungguhnya engkau belum sholat. Engkau belum sholat. Kemudian untuk kesekian kalinya Rasulullah kembali mengatakan kembalilah. Baik. Kemudian pada titik Rasulullah mengajarkan kepada dia kalau kamu sholat hendaknya begini, hendaknya begini, hendaknya begini, hendaknya begini. Baik. Kemudian baru Rasulullah tidak memerintahkan dia kembali mengulangi sholat, tidak diperintahkan lagi. Nah, sahabat ini teman-teman semuanya kan sebelumnya beliau juga sholat. Berarti sholatnya beliau sebelumnya sama seperti sholatnya beliau tidak tumakninah. Dia tidak tumakninah tadi. Taib. Dan Nabi tidak memerintahkan kepadanya untuk mengulangi seluruh sholatnya yang telah dia lakukan. Dan Nabi hanya memerintahkan kepadanya mengulangi kembali sholat yang masih ada waktunya, yaitu sholat pada waktu itu. Dan Nabi tidak memerintahkan yang lainnya. Dan demikian juga dengan kondisi yang ditanya oleh Muhammad tadi, ada seseorang dia selalu sholat wajib di atas kendaraannya, mana sepengetahuan kita ketahui tidak ada hadis dari Nabi sholat di atas kendaraan dalam sholat wajib. Karena berdiri dalam sholat merupakan rukun daripada rukun sholat. Nah, ketidaktahuannya dia atau dia mengikuti pendapat sebelumnya, maka sama persis kondisinya seperti sahabat ini yang dia tidak tahu tumakninah adalah bagian dari rukun sholat, dan Nabi tidak memerintahkan dia untuk mengulangi sholat sebelumnya. Nabi hanya memerintahkan dia untuk mengulangi sholat di waktu yang masih ada waktu itu. Wallahu a'lam bishawab. Bisa Ya dipahami? Ustadz, ini yang terakhir Ustadz mengenai adzan melalui digital Ustadz. Karena di sini kami kan jauh dari masjid Ustadz, jadi tidak pernah mendengar ada adzan untuk sholat. Kami mengacu kepada adzan digital yang ada di komputer atau di gadget. Nah, karena ini adalah digital, presisinya terkadang misalnya maghrib masih kelihatan agak terang. Jadi kesepakatan di rumah itu kita menentukan bahwa kalau ada adzan di gadget, kita tunggu 5 menit kemudian baru itu termasuk adzan. Apakah yang demikian itu diperbolehkan Ustadz? Karena ini terkait juga masalah misalnya kalau kita iftar Ustadz. Jadi setelah adzan nggak langsung buka tapi tunggu dulu beberapa menit. Apakah itu boleh Ustadz? Jazakumullahu khairan. Kalau memang kondisi kita mengetahui secara pasti bahwasannya waktu yang ada di aplikasi ini terlalu cepat dari waktunya, ya maka tidak ada masalah untuk kita akhirkan ketika kita mengetahui secara pasti. Tapi kalau seandainya kita tidak punya kemampuan untuk mengetahui, tapi untuk jaga-jaga aja deh, misalnya ya, dan sementara ini adalah aplikasi-aplikasi yang memang bisa diperhitungkan dan bisa dipertanggungjawabkan secara waktunya, maka wallahu a'lam bishawab, saran saya ya mengikuti apa yang sudah ada di aplikasi tersebut. Karena sebagian aplikasi saya coba-coba tes ya, sebagian aplikasi yaitu biasanya aplikasi yang ada di sebagian HP-HP, mungkin yang tempat yang paling bagus untuk kita uji pasti Mekah di Madinah kan. Jadi ketika suara HP di adzan itu adzan, ini pasti juga ada. Baik. Nah, jadi kita sekarang posisinya sama-sama kita tidak punya pengetahuan secara khusus tentang waktu sholat tadi. Nah, sementara sekarang datang informasi aplikasi yang mana sebagai aplikasi memang aplikasi yang bisa dipertanggungjawabkan, maka asalnya kita mengikuti dari waktu tadi. Adapun sholat itu sendiri, kalau sholat ini nggak ada masalah, dalam arti kata sholat itu kan sholat maghrib masih ada waktunya seperti dalam isya kan. Dia lalu 5 menit tidak ada masalah, cuman masalah berbuka puasa
Rasulullah mengatakan manusia itu akan terus-menerus dalam kebaikan ketika dia mensegerakan buka puasa. Mensegerakan buka puasa maksudnya ketika waktu buka puasa sudah tiba, maka dia langsung berbuka puasa, jangan diakhirkan 5 menit. Ya, katakan menjadi dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan kondisi maghrib, memang kondisi maghrib ketika dikumandangkan adzan, karena memang waktu maghrib itu waktu ketika matahari mulai tenggelam. Mulai tenggelamnya matahari ya masih ada cahaya, ya masih ada cahaya karena dia mulai tenggelam. Jadi kalau sudah mulai tenggelam, karena bahasanya itu ketika matahari tenggelam masuk waktu maghrib. Ya, jadi proses tenggelamnya matahari itu pasti ya dia sudah mulai redup karena sebagian cahayanya masih terpantulkan karena matahari belum sempurna tenggelam. Allah. Iya Ustadz, Masya Allah. Jazakumullah khairan. Ya, barakallahu fiik. Baik, terima kasih atas jawabannya. Masih banyak yang mau bertanya. Gimana Ustaz? Apakah kita teruskan atau kita cukupkan Ustaz untuk pertemuan selanjutnya? Boleh, selanjutnya boleh. Atau di akhir, nanti sisanya kita baca selanjutnya. Insyaallah. Baik. Baik, kami ucapkan syukur dan jazakumullah khairan pada Ustaz atas materi yang sudah disampaikan serta jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan oleh para jamaah. Kami juga ucapkan jazakumullah khairan kepada para jamaah yang sudah dapat hadir di kajian kita pada malam hari ini. Kami mohon maaf jika belum bisa membacakan pertanyaan-pertanyaan atau mengizinkan jamaah untuk bertanya di pertemuan pada malam hari ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi di kajian selanjutnya. Oleh karena itu tidak perlu bersedih. Insya Allah nanti akan kita persilahkan untuk bertanya di pertemuan selanjutnya. Baik, mari kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Baik, kami selaku panitia dari Bumiku Mengaji mengucapkan permohonan maaf jika terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan kajian pada malam hari ini. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan kepada jamaah beralih dari meeting. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan.